Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil azim wa jannil asya'i wal mufarriqi bi ni'amil wasi'ati wal khairat wal hikmati zahiratil kabirati. Thumma salatu ma'a salamin daimi ala rasulil syar'iyil khatimi wa alihi wa sahbihi al-abrari al-faizil maradil bukhari amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Rasul Masjid Al-Madani yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat dan karunia-Nya, sehingga dengan nikmat-Nya yang terhingga tersebut di pagi hari ini kita sama-sama bisa menjalankan dan menunaikan salah satu dari amalan yang agung dan mulia, dan kita membuka hari ini dengan amalan dan ibadah yang agung, yaitu salat subuh berjamaah. Semoga Allah Taala menerima amal salat subuh kita, dan kita lanjutkan duduk bertakar kepada Allah Taala sampai nanti waktu syuruk dengan salatul ilmi akan menuntut ilmu. Semoga Allah Taala menganugerahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita semuanya nikmat taufik yang dengannya kita dimudahkan, dibantu dalam mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan, dan dijaga dari segala bentuk ketergelinciran, penyimpangan dari ilmu yang telah kita dapatkan. Amin Allahumma amin. Ikhwatal iman a'azakumullah hadirin wa muslimin yang Allah muliakan, kita masih melanjutkan dari pembahasan kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah wa karya dari Imam Bukhari At-Tirmidzi rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Dan sekarang kita sampai kepada bab, yaitu bab menajah fi sifati syarabi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu bab terkait dengan karakteristik minuman yang diminum oleh Nabi selama al-qalbul barid. Ya, karena ahabba syarabi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qalbul barid. Kata Ibnu Aisyah radhiyallahu anha adalah minuman yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah minuman yang memiliki dua karakteristik. Al-qalbu, yaitu yang memiliki rasa manis, dan yang kedua al-barid, yang dingin. Segar sekali. Minuman yang manis dan dingin. Ini minuman yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pembahasan yang pertama adalah terkait dengan minuman yang memiliki karakter al-hulm, yaitu manis. Minuman yang memiliki karakter manis yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencakup dua hal. Yang pertama, minuman minuman yang dipandang oleh Rasulullah SAW dia adalah memiliki rasa manis. Yang pertama adalah air tawar. Karena Rasulullah SAW beliau pun menyebutkan air tawar itu manis. Air tawar itu manis. Yang kayak mungkin ada iklan dulu ya, air mineral yang ada rasa manis-manisnya, mungkin itu. Tapi yang jelas bukan cara itu. Karena Rasulullah SAW itu memandang air tawar itu adalah air yang menilai air tawar itu air yang manis. Jadi ini yang pertama, cakupan yang pertama. Jadi tidak mesti air manis yang disebut oleh Rasulullah SAW itu air yang tercampur padanya unsur pemanis, ya, unsur-unsur pemanis. Jadi masuk kategori air yang manis adalah air yang tawar. Karena dalam sebuah redaksi atau dalam beberapa redaksi Nabi SAW menyebutkan air tawar itu manis. Yang kedua, masuk kategori air yang disebutkan manis adalah air yang secara makna juga air yang tercampurkan kepadanya unsur-unsur pemanis, semisal yang sudah kita bahas kemarin, yaitu apa? Rendaman apa kemarin? Nah,
direndam. Ya, direndam malam disimpan, pagi harinya baru diminum rendaman tersebut. Ya, masuk kategori minuman yang manis itu minuman yang tercampur kepadanya unsur-unsur yang manis, semisal dari kurma, apel madu, gitu ya. Itu adalah jenis-jenis minuman atau jenis yang masuk kategori minuman yang manis, gitu ya. Dan yang kedua dingin. Dingin di sini jelas bukan es ya, karena nggak ada kulkas di zaman itu ya. Dingin di sini maknanya dingin biasa, bukan air yang direbus, tapi air yang dingin biasa. Air yang dingin ya, bukan air yang dimasak gitu ya, jadi panas. Jadi air yang dingin, dingin biasa. Semisal tadi, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merendam kurma, itu kan semalaman. Ya otomatis kan karakter airnya akan berubah menjadi dingin karena malam itu menjadikan suasana dan kondisi udara lingkungan yang menjadi dingin, maka airnya pun akan terasa lebih dingin. Itu kita bahas kemarin, itu adalah air yang bagus ya. Sebagaimana penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang sudah kita kutipkan di pertemuan sebelumnya. Nah ini adalah yang disebutkan oleh Ibnu Aisyah radhiyallahu anha, minuman yang disukai oleh Rasulullah SAW. Bahkan ahabbu, jadi ini redaksinya lebih daripada disukai, tapi lebih dicintai. Jadi yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW adalah minuman yang memiliki dua karakter tadi, manis dan dingin. Ya, manis dan dingin. Dan itu adalah dikatakan sebagai minuman yang paling baik dan bermanfaat untuk tubuh. Ya. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua. Hadis yang kedua dari jalan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dakhaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana wa Khalid bin Walid ala Maimunah. Kata Abdullah bin Abbas, saya bersama dengan Rasulullah SAW dan juga Khalid bin Walid yang masuk ke rumah Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha wa ardhaha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwasanya Maimunah ini, ibunda Maimunah radhiyallahu anha adalah bibi dari Abdullah bin Abbas dan juga bibi dari Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Jadi masih sahabat dengan ibunda dengan Abdullah bin Abbas dan juga masih sahabat dengan Al-Walid Khalid bin Walid. Maka Nabi SAW membawa sepupunya ini, yaitu Khalid bin Walid dan Abdullah bin Abbas ke rumahnya Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha. Faja'atha bi'ina'in fihi labanun. Ibunda Maimunah radhiyallahu anha wadhaha membawakan ina bejana, karena ada Nabi SAW dan juga di sana saudaranya, ya maka ibunda Maimunah membawakan jamuan hidangan, ya itu bejana fihi laban, yang di dalam bejana itu ada susu. Dalam bejana itu terdapat susu. Susu apa itu? Kambing ya, terdapat susu. Fasyarib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam pun minum. Ini dari bejana bapak susu yang disuguhkan oleh bunda Maimunah radhiyallahu anha. Wa ana ala yaminihi, dan kata beliau Muhammad pada waktu itu posisi saya dari sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa Khalid ala shimali, dan Khalid bin Walid ada di sebelah kiri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di posisinya Nabi di tengah, Abdullah bin Abbas di kanan, dan Khalid bin Walid di kiri. Ya. Kemudian hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faqala lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Abbas, "Asyarbatu laka." Sekarang giliran kau minumnya. Nah ini menunjukkan bahwasanya ada ketika kita bergilir minuman, ada satu minuman, maka adabnya ketika kita selesai minum, maka yang ditawar yang pertama kali siapa?
orang yang di kanan. Ada menjadi bergilir itu memutar ke kanan, gitu ya. Karena di sini Abdullah bin Abbas duduknya di mana? Di kanan. Sementara Khalid bin Walid di sebelah kiri. Yang ditawari pertama siapa? Abdullah bin Abbas yang duduknya di kanan. Kata Rasulullah SAW, ya siapa tu lagi? Sekarang giliran kau minum. Namun, fa'in syi'ta asarta bisa khalid. Namun, kalau kau mau, saya akan lebih mendahulukan Khalid minum ini. Jadi di sini menunjukkan sekali lagi adanya kalau bergiliran itu maka yang mendapatkan penawaran pertama atau jasa pertama siapa yang di sebelah kanan. Namun boleh menawarkan atau meminta izin untuk mendahulukan yang sebelah kiri dengan catatan sudah konfirmasi ke orang yang di sebelah kanan. Oke, konfirmasi di sebelah kanan. Nah di sini Rasulullah SAW mengkonfirmasi dulu kepada Abdullah bin Abbas, kalau engkau mau saya akan mendahulukan dulu Khalid yang minum. Ya. Lalu apa jawaban dari Abdullah bin Abbas? Rasulullah saya itu berkata, "Ma kuntu uziru 'ala su'rika ahadan." Saya tidak akan mendahulukan siapapun kalau bekas minuman su'urun itu bekas minuman atau bekas makanan. Namun di sini konteksnya apa tadi? Susu ya, berarti minuman. Kata Khalid bin Walid, kata Abdullah bin Abbas, saya tidak akan mendahulukan siapapun, mengutamakan siapapun ketika itu konteksnya berkenaan dengan sisa makanan atau minuman kau. Jadi artinya apa? Beliau ingin lebih dahulu minumnya, karena itu siapa? Bekas Rasulullah SAW berjalan. Jadi beliau ingin sabar dengan bekas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu didapatkan dalam banyak riwayat yang akan beberapa riwayat dari sini juga. Setelah ini terkait dengan para sahabat yang mereka itu berlomba-lomba ingin mengambil atau memanfaatkan bahkan menyimpan yang itu adalah berkenaan dengan bekas-bekas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mengalami berkahnya. Dan ini ketika Nabi masih hidup, dan ini berlaku mengalami berkah ketika Nabi Sallallahu masih hidup Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang dalam diri Rasul ada keberkahan, ya, mengalami berkah. Dari doa berpikir begitu, saya tidak mau, tidak akan mendahulukan siapapun kalau berkenaan dengan apa? Ya, minuman sisa engkau atau bekas engkau ya Rasul. Jadi artinya boleh doa apa? Ingin mendapatkan giliran pertama, tidak diberikan kepada yang lain. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kata beliau alaihi wasallam, man at'amahu Allah at'ama, barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala makanan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala makanan, falyaqul, maka hendaklah ia berkata setelah dia makan itu, Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Saya ulangi, perkataan yang baik lagi. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ini doa ketika apa? Setelah apa? Setelah seseorang makan. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang Allah anugerahkan kepadanya makanan, maka ucapkanlah doa ini. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ya Allah, anugerahkanlah keberkahan kepada kami, ya, dalam makanan yang kami makan ini, dalam makanan yang dimakan ini. Keberkahan yang dimaksud di sini juga sudah kita ulas dulu ya, terkait dengan dampak positif dari makanan itu, gitu ya, khasiat dan kegunaan dari makanan itu keberkahan. Kami minta kepada Allah keberkahan dari makanan yang dimakan, dan juga terhindar dari apa? Dari dampak buruk makanan yang dimakan. Ya. Cakupan dari kata barokah. Ya Allah, berkatilah kami dari makanan yang kami makan ini, wa zidna minhu, dan tambahkanlah kebaikan dari makanan tersebut. Ini menunjukkan kita tamak akan karunia Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ya dianjurkan ya kita tamak terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tambahkanlah, maksudnya tambahkan yang kebaikan dari makanan tersebut.
siapa yang ia dianugerahi oleh Allah minuman berupa susu, minuman berupa susu, fal yakul, maka hendaklah ia mengucapkan atau berdoa. Jadi minum berdoa setelah minum susu itu ada redaksinya khusus ya. Berdoa setelah minum susu itu ada redaksinya. Apa itu doanya? Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah, berkatilah kami dari minuman yang diminum tersebut dan tambahkanlah kebaikan untuk kami darinya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un, lalu Rasul setelah itu bersabda, tidak ada satu perkara pun yujzi makan ta'am wa syarab, ya, yang apa namanya, yang menyertai, ya, yang sama, yang menggantikan posisi makanan dan minuman sekaligus, makanan plus minuman sekaligus, ya, selain daripada susu. Jadi susu itu apa? Luar biasa ya. Minuman plus makanan. Dia dikatakan minuman dan juga dia dikatakan makanan. Jadi ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang bisa menggantikan posisi makanan dan minuman selain daripada susu. Hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada hal yang menariknya di sini ya. Ini Syekh Razak dalam Badr Hafizahullah menjelaskan terkait dengan ada redaksi perbedaan antara doa setelah makan dan doa setelah minum susu. Diawalinya dengan redaksi yang sama, Allahumma barik lana fihi, tidak sama. Namun akhirnya kalau setelah makan tadi apa? Meminta apa? Tambahan kebaikan, ya, meminta tambahan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pun setelah minum susu, ada tambahannya apa itu? Minta tambahan dari apa? Wazidna minhu, minta tambahan dari itu. Jadi apa namanya? Ada perbedaan yang apa namanya yang perlu kita cermati ya. Kalau setelah makan tadi wa'afimna khairan minhu, dan anugerahkan kepada kami makanan yang lebih baik dari itu. Namun ketika berminum susu, tambahannya apa? Wazidna khairan, dan tambahkanlah yang apa? Kebaikan dari susu tersebut. Jadi menarik, ada sedikit perbedaan redaksi. Nah, ini hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mengatakan bahwasannya ketika kita berdoa setelah makan dan kita mengatakan dari berilah kami tambahan dari minum susu itu, maksudnya kata beliau, berkatilah kami dalam minuman susu yang kami minum ini dan tambahkanlah untuk kami darinya, dan tambahkanlah untuk kami darinya. Maksudnya hikmah dibalik perbedaan doa ini adalah salah satu pada kalimat yang tadi di akhir, di ujungnya, yaitu apa? Bahwasannya susu itu mencakup makanan dan juga minuman. Dia lebih baik daripada sekadar makanan karena dia plus makanan dan juga minuman, gitu ya. Jadi ini adalah karena ada perbedaan antara minum susu dengan makan yang tadi doanya. Karena memang diperhitungkan bahwasannya susu itu juga plus, bisa dikatakan makanan dan juga disebut minuman. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah minuman yang diminum oleh Rasulullah SAW. Yaitu pertama tadi apa? Minuman yang punya karakter apa? Manis dan juga dingin. Manis yang dimaksud di sana dua hal tadi. Yang pertama apa? Air putih, air tawar. Dan yang kedua, air yang terkandung padanya unsur-unsur pemanis. Misal tadi apa? Madu atau kurma. Kemudian yang dingin, maksudnya yang dingin yang dibiarkan air seperti ini, ya, bukan air apa? Bukan air yang memang ada disimpan di alat pendingin, bukan, tapi katakan air yang dingin biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, minuman apa tadi? Susu, ya, minuman susu. Itu yang biasa atau yang minuman yang
diminum oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Susunya susu kambing. Baik, selanjutnya adalah terkait dengan minumnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi jenis minumannya, nah sekarang adalah tata cara, kaifiyah sifat minumnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini lebih kepada perbuatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu minumnya bagaimana, seperti apa? Baik, hadis yang pertama di bab ini dari jalan sahabat Amr bin Shu'aib an Abi an Jaddi, dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dan dari kakeknya. Ia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'idan. Ya. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'idan. Saya pernah melihat Rasul alaihi wasallam beliau minum, ya, baik dalam kondisi sambil berdiri dan juga sambil duduk. Saya, kata beliau, pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minum sambil berdiri dan juga sambil duduk. Jadi artinya kedua hal ini boleh. Terkadang Rasulullah SAW minum sambil berdiri, terkadang beliau pun SAW minum sambil duduk dengan salah. Nanti kita lanjutkan, tegaskan dengan redaksi hadis yang berikutnya. Jadi hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As ini menerangkan bahwasannya ia pernah melihat Rasulullah SAW minum sambil duduk, dan juga di lain waktu beliau pun pernah melihat Rasulullah SAW minum sambil berdiri. Minum sambil duduk. Jadi ini adalah riwayat yang menegaskan akan kedua hal. Rasul terkadang minum berdiri, terkadang minum duduk, dan ini riwayat misalnya ini banyak didasarkan dari para sahabat. Nah, catatannya apa? Kita lanjutkan di hadis berikutnya. Hadis yang selanjutnya, hadis dari jalan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Anna Nabi alaihi wasallam yashriba min zamzam wa huwa qa'imun. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shariba min zamzam wa huwa qa'imun. Bahwasanya Rasulullah bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam minum air Zam-Zam dalam kondisi beliau berdiri. Beliau minum air Zam-Zam dalam posisi apa? Dalam posisi berdiri. Baik. Dalam banyak riwayat ya disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu minumnya sambil duduk. Dalam banyak riwayat, ya. Rasulullah SAW menyebutkan beliau minumnya sambil duduk. Bahkan ada riwayat yang khusus yang menyebutkan Nabi SAW melarang minum sambil berdiri. Ya. Bahkan ada riwayat yang khusus beliau menyebutkan bahwasannya kita dilarang minum sambil berdiri. Bahkan kalau minum sambil berdiri beliau meminta untuk apa? Memuntahkan. Namun dalam riwayat ini dan di riwayat sebelumnya tadi disebutkan sahabat melihat Rasul minum sambil berdiri. Ini bagaimana? Ya, mengkompromikan dua hal ini itu bagaimana? Baik. Hadis kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama misal Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah dalam Zadul Ma'ad beliau menyebutkan bahwasanya di antara tuntunan ya yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah minum sambil duduk. Dan ini adalah tuntunan beliau dalam hal minum dalam keadaan normal, dalam keadaan biasa, minumnya sambil duduk. Dan dalam hadis sahih bagaimana telah disebutkan ada larangan khusus, larangan tersendiri dari Rasulullah SAW untuk kita minum sambil berdiri. Rasulullah SAW melarang kita untuk minum sambil berdiri, dan larangannya sahih hadis. Bahkan beliau pun memerintahkan orang yang minum sambil berdiri untuk memuntahkan airnya. Ya, ini larangan dari Nabi SAW yang menunjukkan
memang adabnya minum sambil duduk. Baik, namun sekali lagi dalam riwayat ini dan riwayat yang sebelumnya menyebutkan Nabi SAW minum sambil berdiri. Ya. Dalam hal ini Pak ulama kata beliau menyebutkan bahwa apa yang beliau lakukan ini yaitu minum sambil berdiri ini dikategorikan hukumnya menghapus hukum larangan minum sambil berdiri. Itu yang pertama. Ya, bahwasanya larangan atau apa yang Nabi SAW lakukan ini yaitu minum sambil berdiri menghapus larangan minum sambil berdiri. Ya, karena dalam riwayat tadi disebutkan ada larangan khusus dari Nabi ketika seseorang minum sambil berdiri dan Nabi di sini mengerjakan minum sambil berdiri. Nah, jadi konteksnya dalam hal ini sebagai ulama berpandangan bahwasanya hadis yang menyebutkan Nabi minum sambil berdiri ini menghapus hukum larangan minum sambil berdiri. Itu yang pertama, pandangan yang pertama. Kelompok yang lain dari para ulama berpandangan bahwasanya perbuatan beliau SAW ini menjelaskan bahwa larangan minum sambil berdiri ini bukan bertujuan pengharaman, bukan tujuan mengharamkan. Jadi larangan sambil berdiri bukan larangan yang sampai kepada derajat apa? Keharaman, bukan larangannya. Jadi bukan sampai derajat keharaman, tetapi untuk mengajarkan dan memberikan contoh kepada kita untuk meninggalkan perkara yang biasa menuju ke perkara yang lebih utama. Dengan kata lain, minum sambil duduk itu adalah keutamaan. Jadi ya, minum sambil duduk ini keutamaan. Jadi larangannya ini larangan bukan sampai kepada derajat pengharaman. Ya, ini pandangan ulama yang kedua. Jadi tidak kategorinya menghapus bukan, namun menimbang apa keutamaan. Utamanya bagusnya dan itu yang baik kita dapati. Rasulullah itu minumnya sambil duduk. Namun suatu waktu beliau minum sambil berdiri. Memang utamanya apa? Utamanya minum sambil duduk lagi kemana. Kemudian yang berikutnya hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelompok lain dari para ulama kita berpandangan bahwasanya tidak ada kontradiksi dari hal ini, yaitu ketika satu waktu Nabi melarang minum sambil berdiri. Namun di satu waktu para sahabat melihat Nabi minum sambil berdiri. Tidak ada kontradiksi. Kenapa? Karena memang di sana ada urgen, ada kebutuhan. Ada kebutuhan. Minum air zam-zam. Ya, dalam kondisi para sahabat mengambil kan minum air zam-zam dalam kondisi sedang haji itu tidak semudah ditangani ya. Tidak semudah minum seperti halnya minum-minum yang biasa. Ya, banyak orang sulit untuk cari dulu tempat tadi. Ambil air dan diambil oleh para sahabat ya otomatis pasti beliau dalam kondisi minumnya pun berdiri. Jadi di sana ada hajat, ada kebutuhan. Ya, ada kebutuhan. Jadi di sini maknanya kata para ulama atau ulama yang berpandangan bahwasanya tidak ada kontradiksi antara larangan minuman sambil duduk, minum sambil berdiri, dan minum sambil duduk itu tidak ada kontradiksi dalam hal ini. Kenapa? Karena di sana ada kebutuhan. Ada kebutuhan. Nabi tidak mungkin minum sambil duduk dalam kondisi tersebut. Maka beliau pun minumnya sambil berdiri. Jadi kalau ada kebutuhan, ya, yang sulit untuk kita laksanakan kalau minum sambil duduk, maka tidak mengapa kita bisa minum sambil berdiri. Karena larangan itu tidak masuk kategori pengharam. Misalnya di sini Rasulullah disebutkan dalam hadis ini beliau minum air zam-zam dalam kondisi berdiri karena memang sulit di zaman itu untuk bisa duduk. Ya, ketika minum air zam-zam orang yang berada di situ sulit untuk duduk. Ini untuk mengkompromikan dua hal yang terkesan kontradiksi ya, terkesan kontradiksi. Karena tuntutan keadaan intinya begitu. Beliau minum sambil berdiri itu tuntutan keadaan. Baik, lebih jelasnya lagi, nanti kita akan sampaikan hadis yang lainnya yang lebih jelasnya. Hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah
riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu Allah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu Allah beliau menyebutkan ya bahwasannya pernah beliau dihidangkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib ya apa namanya biji lah tempat ember air. Wa madmadu wa tanshaqa wa masaha wajhahu wa dhira'aihi wa ra'sah. Kemudian Ali bin Abi Thalib pun ya menjadikan air yang ada di dalam bejana itu sebab untuk apa? Untuk madmad, untuk apa namanya berkumur-kumur. Wa tanshaqa lalu kemudian istinshaq seperti halnya dulu ya. Masukkan air ke mulut dan kemudian istinshaq masukkan air ke hidung dan apa? Dikeluarkan. Wa masaha wajhahu lalu beliau pun mengambil air untuk apa? Mengusap wajah beliau, mencuci wajah beliau. Wa dhira'aihi sampai dan juga tangan beliau sampai ke situ. Wa ra'sahu dan kemudian kepala beliau. Ya seperti wudu ya, seperti wudu. Namun beliau tidak mengusap, tidak mencuci apa? Tidak mencuci kakinya, tidak mencuci kaki. Hanya kumur-kumur, istinshaq. Mencuci hidung yang masukkan air hidung dan dikeluarkan, lalu mencuci wajah, lalu tangan beliau dan kemudian kepala seperti wudhu, kecuali tidak mencuci apa kaki. Summa syariba wa huwa qa'im. Lalu Ali pun minum dari bejana yang tadi dipakai wudhu itu. Dalam kondisi beliau qa'im berdiri. Dalam kondisi beliau berdiri. Summa qala lalu beliau berkata, "Hadza wudhu man lam yuhdits." Ini adalah tata cara wudhunya seseorang yang belum berhadas. Belum berhadas. Nah, makna wudhu di sini bukan wudhu yang secara syar'i. Jadi ini syar'i wudhu yang syar'i itu berapa? Wudhu yang biasa kita lakukan ketika kita mau sholat. Itu wudhu syar'i. Nah, wudhu di sini maknanya sebagaimana yang sudah kita bahas di pertemuan sebelum ini terkait wudhu apa? Secara mana apa? Wudhu apa kemana? Masih ingat pembahasannya sebelum ini? Ya, sudah kita jelaskan ada wudhu yang secara bahasa, secara syar'i seperti kan. Sehingga insyaallah ya, yang wudhu di sini maknanya wudhu secara bahasa. Itu apa? Mencuci wajah, mencuci muka itu secara bahasa bukan definisi syar'i yang biasa kita kerjakan ya. Kalau mau sholat itu definisinya syar'i. Dan ini wudhu yang dimaksud oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah wudhu secara definisi bahasa, yaitu mencuci tangan. Ya. Nah, kemudian yang ditekankan sini dari syahidnya adalah beliau minum sambil apa? Sambil berdiri. Dalam kondisi ini beliau minum sambil berdiri. Lalu kata beliau, "Hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dan kata beliau, ya ini saya melihat Rasulullah SAW ya melakukan hal ini. Para sahabat menyebutkan hal itu minum sambil berdiri boleh dalam hal ini karena Ali bin Abi Thalib ya disebutkan minumnya dalam riwayat ini dan dalam kondisi berdiri. Jadi hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadis dan berikutnya dari jalan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffas fil ina'i thalathan. Ya, wa yaqulu huwa amru wa aqwa. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yatanaffas fil ina'i thalathan. Beliau itu minum itu 3 kali teguk dengan masing-masing ada kaki nafas jeda. Jadi minum itu apa? Tidak blok-blok 1 kali teguk, tapi salah 3 kali teguk dengan bernafas jeda apa di antara tegukan tersebut. Minum 1 teguk, nafas lagi, nafas dulu, lalu minum lagi 1 teguk, nafas lagi, sampai berapa? 3 kali. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya karena waktu pikiran salah kan, beliau itu minum 3 kali teguk dengan bernafas, tidak bernafas. Wa yaqulu huwa amru ya wa aqwa, wa aqwa. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam itu lebih menyegarkan, lebih apa? Lebih menyegarkan dan juga ya lebih memuaskan, lebih bisa menghilangkan dahaga. Ketimbang minum yang lok-lok gitu ya, 1 bejana atau 1 botol sekali minum.
Dan itu pun lebih menyehatkan. Itu pun apa? Lebih menyehatkan. Jadi betapa indahnya Islamnya sampai sedetail ini mengajarkan kepada kita kebaikan. Tidak ada satu kebaikan pun yang ditinggal oleh Rasulullah, melainkan beliau mengajarkan kepada kita, membimbing kita sampai tata cara minum yang baik ya, supaya itu lebih bermanfaat untuk kita. Sampai tata cara minum 3 kali terbuka, luar biasa, ini menunjukkan keagungan dan keistimewaan Islam, kesempurnaan Islam. Ya, tidak ada satu kebaikan melainkan beliau terus ajarkan kepada kita sampai sedetail itu Allah. Ya, lebih dibagi Allah yang telah menjadikan kita sebagai orang Muslim ini. Semoga Allah Taala menetapkan nikmat ini sampai akhir hayat kita. Tidak kita semua, keluarga kita juga kaum muslimin meninggalkan dunia yang fana ini, melainkan kita semua dalam kondisi memulai iman dan Islam yang amin. Di betapa indahnya Islam, betapa agungnya syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sedetail ini. Kebaikan yang terkandung di dalam tata cara ini diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, karena ditinjau dari segi kesehatan pun jelas sangat baik minum dengan sistem yang diajarkan oleh Nabi tadi. Seteguh daripada apa? Minum sekali tunggak gitu ya, bisa memberikan dampak yang tidak bagus, tidak bagus. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan, ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza syariba thalathata marratain. Dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan 2 kali nafas. Ya, artinya memang pada hal ini ada kesamaan, itu apa? Ketika Nabi minum itu tidak sekali tenggak, ya, namun dijeda, ada nafas di antara itu. Kemudian hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya, hadis selanjutnya. Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Kamsyah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shariba min fi irbatin mu'allaqatin qa'iman faqumtu fiha faqata'tu. Ya, lalu kata beliau, Rasulullah pernah masuk ke rumahku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pernah masuk ke rumahku, rumah sahabat Kamsyah al-Ansari, ya, beliau saudara perempuan dari Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Beliau Rasulullah SAW pernah masuk ke rumahku, fasyariba min qirbatin mu'allaqatin. Lalu beliau pun minum dari qirbah. Qirbah itu apa? Tempat air yang terbuat dari kulit yang telah ditamak, kulit binatang yang telah ditamak, dijadikan tempat air, qirbah. Mu'allaqah, yang tergantung. Jadi qirbahnya digantung, disimpan tidak disimpan di atas meja atau yang tempat-tempat semisal, namun digantungkan qirbahnya gitu. Nabi minum dari qirbah tersebut qa'imah, dalam kondisi berdiri. Nah, ini sebagai penegas, di sini sebagai apa? Sebagai penjelas dari riwayat yang sebelumnya. Nabi berdiri itu minum karena dalam kondisi apa? Hajat kebutuhan. Qirbahnya tergantung, nggak mungkin sambil duduk. Karena qirbahnya, tempat minumnya itu dalam kondisi tergantung. Jadi sulit kalau seseorang minum dulu dalam kondisi seperti itu. Maka beliau alaihissalam minum dalam kondisi apa? Berdiri, ya, berdiri. Ini sebagai penekanan dan penegas dari dibawakan oleh beliau dari film ini, sebagai penekanan penegas dari hadis sebelumnya yang menunjukkan Nabi itu minum terkadang dalam kondisi berdiri. Karena sekali lagi di sana ada kebutuhan yang tidak mungkin diaplikasikan minum sambil duduk dalam kondisi tersebut. Lalu kata sahabat Kamsyah al-Ansari ini, ketika beliau melihat Nabi setelah minum dari bejana, dari qirbah yang digantung itu, luar biasa. Fakuntu ila fiha faqata'tu. Lalu saya pun bangun dan melihat bangkit dari duduk. Lalu apa? Beliau potong ujung qirbahnya. Dan qirbah itu seperti apa? Seperti teko, namun terbuat dari kain, dari apa? Dari kulit ya. Ada apa namanya? Ada tempat keluar air yang diminum.
Nah, ketika melihat Rasul minum dari kirbah tersebut, yang otomatis pasti nempel mulut beliau yang mulia kalau di kirbah itu. Maka sahabat yang sahabat Ansor ini, radhiyallahu anha, ketika selesai melihat Nabi minum, beliau pun bangkit dari duduknya dan memotong untuk kirbah yang dijadikan yang bekas nempel ke mulut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini sangat cintanya para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya terkait dengan di antara para sahabat mereka bersabar kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengalap berkat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu berlaku hanya untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak untuk umatnya. Ya, itu khususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sabar itu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak berlaku untuk umatnya. Adapun minuman bekas, ya, saya bekas siapapun ya, tidak ada keberkahan di sini. Kita Nabi tidak boleh bersabar di situ. Padahal umum masalahnya fokus kan, karena di sini tidak ada riwayat dari para sahabat yang mereka misalnya berlomba-lomba mengambil bekasnya Abu Bakar misalnya. Nanti di kerajaan kita tahu beliau adalah imamnya para wali Allah ya, manusia terbaik. Karena Nabi dan Rasul Abu Bakar menjadi kerajaan. Namun tidak ada riwayat dari para sahabat yang mereka berlomba-lomba mengambil misalnya bekasnya Abu Bakar atau bekasnya Umar bin Khattab. Yang ada apa? Bekasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu menunjukkan memang kekhususan untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kekhususan untuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti mereka ini, kirbahnya digunting, dipotong oleh beliau karena di sana bekas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencari keberkahan. Ya. Bagaimana tadi kita dan riwayat dari ya, bagaimana. Kemudian yang berikutnya, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis dalam bab ini terkait dengan tata cara minumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masih seputar bagaimana minumnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Anas bin Malik. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa bahwasanya kata beliau, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Ummi Salamah. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia menuturkan dakhala Nabi sallallahu ala Ummi Salamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau masuk ke rumah itu dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah siapanya Anas bin Malik? Riwayatnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Dan disebutkan bahwa Rasulullah masuk ke rumahnya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Anas bin Malik atau Ummu Salamah ini siapanya Anas bin Malik? Kalau tadi untuk Abbas Khalid bin Walid adalah ya saudara dari Bunda Maimunah, ya, bibinya. Adapun Ummu Sulaim, ya, Ummu Salamah, Ummu Sulaim, ya, ini siapanya Anas bin Malik? Ibundanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Ummu Sulaim. Wa qirbatun mu'allaqatun, dan pada waktu itu beliau ya memiliki qirbah yang tadi sudah disebutkan, yang tergantung di dalam rumah. Fasyariba min fadl qirbah, lalu Nabi SAW minum dari dari qirbah tersebut, dari mulut qirbah. Wa huwa qa'imun, dalam kondisi beliau berdiri. Faqalat Ummu Sulaim ila ra'sil qirbah faqata'ha. Lalu Ummu Sulaim pun membangkit berdiri menghampiri mulut qirbah yang tadi ini dijadikan minum oleh Nabi SAW, tempat minum. Lalu beliau pun memotong qirbah tersebut. Jadi sama, para sahabat itu seperti itu ya. Mereka berlomba-lomba untuk kabar dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipotong ujung qirbahnya yang di sana bekas bibir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Lalu yang terakhir di bab ini, dari Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu Sa'ad itu dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya, dari ayat ini berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yashrabu qa'iman, bahwasanya Rasulullah pernah minum sambil berdiri, sebagaimana disebutkan jelaskan sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini adalah pembahasan terkait dengan tata cara minumnya Rasulullah. Sekali lagi dia tegaskan bahwasanya hukum asal yang terbaik dan adab di dalam minum adalah kondisi apa? Duduk, dalam kondisi duduk. Karena Rasulullah SAW pernah melarang secara khusus seseorang minum sambil berdiri. Namun larangan itu tidak sampai kepada derajat pengharaman. Artinya boleh suatu kondisi ketika memang dituntut oleh keadaan seseorang minum sambil berdiri, tidak mengapa, tidak masalah. Karena bukan sampai pada derajat pengharaman, tapi lebih kepada keutamaan saja. Keutamaan yang minum sambil duduk. Adapun ketika memang di sana ada hajat, ada kebutuhan yang tidak mungkin bisa seseorang minum sambil duduk, maka tidak mengapa minum sambil berdiri, gitu ya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Dan ini adalah pembahasan kita terkait dengan karakter minumnya Rasulullah SAW. Dan yang kedua apa? Minumnya dengan 3 kali tegukan. Dengan diselingi apa? 3 kali tegukan. Tidak langsung menghabiskan satu bejana, misalnya satu botol, satu gelas, tidak. Namun minumnya 3 kali tegukan. Yang itu dikatakan oleh Rasulullah SAW lebih menyegarkan dan lebih bisa menghilangkan rasa haus. Ya, lebih menyegarkan dan lebih bisa menghilangkan rasa haus. Jadi, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Bab selanjutnya nanti insyaallah di pembahasan setelah ini adalah terkait dengan terkait dengan apa? Ta'atur, misalkan wewangian yang Nabi SAW pakai, wewangian parfum yang Rasulullah SAW biasa pakai dan kenal. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai sini. Ada yang terhadir yang mau bertanya? Silakan. Kalau tidak ada cukup. Baik, silakan. Rasulullah pernah minum sambil berdiri, itu jika minum air zam-zam. Bagaimana kalau kita pada saat misalnya sedang ada gedung dengan tempat terbatas, dengan terpaksa kita minum sambil berdiri juga? Apakah kita harus nyari lantai atau bagaimana? Terima kasih. Baik, insyaallah. Barakallahu fiik. Atas pertanyaan yang luar biasa. Ini menjadi kendala juga di beberapa tempat, apalagi yang memang walimahnya itu dilaksanakan di tempat khusus, misalnya di gedung atau di mana yang fasilitas tempat duduknya tidak memadai atau kurang memadai, ada tempat duduk yang terbatas ya. Biasanya hanya untuk beberapa orang saja jatahnya. Ya, sementara tamu ya, banyak. Nah, dalam hal ini maka kalau ini keringanan Islam ya, tidak Islam syariat yang luar biasa. Syariat yang mendahului kamu bisa tetapi aplikasikan sampai akhir zaman. Misalnya tempat berjamaah baru, namun bisa diaplikasikan sampai akhir zaman. Ini menunjukkan kesempurnaan Islam. Allah Maha tahu terkait dengan kondisi kita. Maka di sana keringanan dalam syariat kita, ketika kita memang ada hajat, ada kebutuhan yang tidak memungkinkan bagi seseorang untuk mengaplikasikan minum sambil duduk misalnya, maka tidak mengapa ia bisa sambil berdiri, tidak sampai pada derajat pengharaman. Namun kalau memang memungkinkan untuk seseorang misalnya mencari tempat duduk, memungkinkan ya, mencari tempat duduk di sana dan ada, ya itu lebih utama, lebih baik. Kalau memang memungkinkan di sana ada tempat duduk. Kalau kecuali kalau sudah dalam kondisi tidak memungkinkan untuk mencari tempat duduk, misalnya tidak ada dan bagian tidak mungkin, maka silakan dengan sambil berdiri, insya Allah tidak mengapa, karena memang di sana ada riwayat yang menegaskan yang sudah kita tadi bacakan akan bagaimana Rasulullah SAW ya minum sambil berdiri. Demikian juga sahabat misalnya Ali bin Abi Thalib yang tadi
dalam riwayat tersebut sebutkan beliau minum pun sambil berdiri. Karena beliau kalau kondisi dan keadaan yang tidak memungkinkan untuk kita sambil duduk, maka insya Allah tidak mengapa kita melaksanakan sambil berdiri. Insya Allah tidak mengapa. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai pembahasan ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan sekali lagi kepada kita taufiknya agar kita dimudahkan dalam menjalankan dan melaksanakan apa yang sudah kita dapatkan ilmunya. Semoga Allah Rabbul Azza wa Jalla yang menjaga serta melindungi kita dari segala bentuk ketergelinciran, segala bentuk penyimpangan, ya, dari syariat yang mulia, ya, yang diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang benar dari apa yang disampaikan murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada berkhilaf salah dan kelirunya, dan dari kelemahan saya pribadi dan juga dari syaitan. Saya mohon kepada Allah dan berlepas diri dari perkara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.